Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jama'atun rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian sholat ibadah Jumat secara berjamaah. Untuk itu rasa syukur kita mari kita ungkapkan, mari kita buktikan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti takwa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah dengan bekal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita akan diberikan bahagia oleh Allah, baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya yang hadir di masjid ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Rabiul Akhir. Baru saja kita ditinggalkan oleh bulan Rabiul Awal, atau orang Jawa mengatakan bulan Maulud. Bulan Maulud adalah bulan yang penuh sejarah, karena di bulan tersebut telah dilahirkan di dunia ini sosok seorang yang istimewa, seorang yang luar biasa, Nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ketika datangnya bulan Maulud, bahkan walaupun sudah ditinggalkan oleh bulan Maulud, masih banyak umat muslim di Indonesia bahkan seluruh dunia yang memperingati hari lahirnya baginda Rasul. Ini suatu bentuk ungkapan
salah satu bukti rasa mahabbah, rasa cinta umat muslim kepada baginda Rasul. Karena baginda Rasul mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata baginda Rasul, maka orang tersebut besok bersama saya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi ini adalah salah satu bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Yang nomor dua, peringatan Maulid ini adalah rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sebelum datangnya baginda Rasul, sebelum baginda Rasul diangkat menjadi nabi, ini umat manusia mengalami beberapa krisis. Yang pertama adalah krisis akidah. Umat manusia ketika itu tidak mengenal Tuhannya. Manusia ketika itu banyak yang menyembah berhala, banyak yang menyembah api, banyak yang menyembah dewa dan lain sebagainya. Ini bukti manusia ini krisis akidah, tidak mengenal Tuhannya. Akan tetapi ketika dilahirkan di dunia ini, baginda Rasul diangkat menjadi nabi, maka peradaban manusia berubah. Hari semakin hari manusia sudah mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, manusia mengalami krisis akidah. Yang kedua, manusia ketika itu mengalami krisis akhlak, krisis moral. Sebelum dilahirkan baginda Rasul diangkat menjadi nabi ini, umat manusia ketika itu moralnya rusak. Banyak anak-anak kecil yang lahir di dunia ini kalau perempuan, ketika itu dibunuh hidup-hidup. Banyak manusia di Arab ketika itu banyak yang menikahi seorang perempuan, akan tetapi banyak tidak dinafkahi dan tidak diceraikan, maka nasibnya terkatung-katung. Maka dengan hadirnya baginda Rasul diangkat menjadi nabi, maka zaman semakin berubah. Martabat seorang manusia perempuan sangat dihormati sekali. Bahkan sampai sekarang seorang perempuan di Arab sangat dihormati. Tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari nafkah dan lain sebagainya. Inilah makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dengan tanda syukur inilah banyak umat muslim memperingatinya dengan peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Masing-masing daerah ketika memperingati Maulid Nabi ini berbeda-beda tradisi. Ada tradisinya yaitu grebek Maulid dengan mengadakan pawai ta'aruf.
Ada peringatan Maulid dengan mengadakan pengajian umum. Ada yang memperingati Maulid Nabi dengan membaca sholawat kepada baginda Rasul. Akan tetapi rata-rata ketika umat muslim memperingati Maulid Nabi, ini rata-rata umat muslim banyak yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena perintah membaca sholawat ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai umat-umat manusia yang beriman, membacalah sholawat kalian semuanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayat ini dengan jelas dan gamblang memerintahkan kepada kita semuanya untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak fadilah dan keutamaan ketika kita istiqomah membaca sholawat kepada baginda Rasul. Salah satu sabda Rasul, Inna awlan nasi biyaumal qiyamati aktsaru alayya sholatan. Sesungguhnya besok di hari kiamat, manusia yang paling dekat kepada kata baginda Rasul adalah manusia ketika di dunia memperbanyak membaca sholawat kepada. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika umat manusia sudah meninggal dunia semuanya, baru dibangkitkan dari alam kuburnya, maka seorang muslim ini sibuk mencari pemimpin. Seorang muslim Islam yang sejati sesungguhnya ingin sekali mendekatkan diri kepada baginda Rasul. Akan tetapi secara hitung-hitungan logika kita, bagaimana mungkin umat manusia seluruh dunia, bermiliar-miliaran manusia, semuanya bisa mendekatkan diri kepada baginda Rasul? Secara logika kita tidak akan pernah mungkin seluruh manusia bisa mendekatkan diri kepada baginda Rasul. Akan tetapi baginda Rasul memberikan resep kepada kita semuanya. Kalau di hari kiamat nanti kita ingin dekat sekali kepada baginda Rasul, maka resepnya satu. Di dunia ini marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul. Ketika kita sudah dekat dengan baginda Rasul, seseorang yang paling dekat dengan baginda Rasul itulah orang-orang yang pertama kali mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda yang lain baginda Rasul mengatakan, man sholla alayya yaumi fi yaumin mi'ata marratan qadallahu lahu mi'ata hajatan sab'ina min halil akhirah wa thalathina min halid dunya. Barang siapa, kata baginda Rasul, yang setiap hari membaca sholawat minimal 100 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkabulkan 100 hajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan 100 keinginannya. Yang 70 keinginan hajatnya ini besok dikabulkan oleh Allah di akhirat. Yang 30 keinginan hajatnya akan dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Apa hajat dunia ini? Mungkin kita punya keinginan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solihah. Mungkin salah satu hajat dunia ini kita dipermudah rezekinya oleh Allah. Mungkin hajat di dunia ini rumah
supaya sakinah, mawaddah, warahmah, ini semuanya adalah hajat-hajat dunia. Ketika kita memperbanyak membaca sholawat, hajat-hajat yang ada di dunia ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Untuk itu, mumpung kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul. Kita yang sudah istiqomah setiap hari membaca sholawat 10 kali, kita tingkatkan 100 kali. Yang sudah istiqomah setiap hari 100 kali, kita tingkatkan 200, 300 dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita istiqomah memperbanyak membaca sholawat, tentunya hajat di dunia kita, urusan kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama, besok pastinya di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan pertolongan, syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikian sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil qawmi man jahada bi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa sahbihi al-akhyar. Wa sallim tasliman katsiran ma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi fima amara wa nahaa amma nahakum anhu wa hadha. Wa 'alamu anna Allah amarakum bil amri ba'da fi nafsi wa thana bi malaikati qudsi wa lam yazal qailan 'alima anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-mursalin وَرَضَاهُمْ عَنِ الْأَرْبَعِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَجَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات ويا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والسلاسل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إبليس يا خاصة ومن بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة